Nah itu yang kami lakukan juga Dior. Jadi emosi waktu orang. masih aku siaran di Prambors, kita punya redaktur musik yang menentukan ini masukkan. Kita punya forecast bahwa ini akan top nanti. Itu kan ya manajer ya Win ya. Ya, manajer bisa menentukan lagu mana yang mau dinaikkan, dia jadi nomor 1 atau tidak, yang laku dijual. Jadi sense-nya itu harus sense marketing. Itu nggak ada sekarang itu Bang. Aku coba mengambil apa yang dikatakan Erwin tadi ya, kemudian apa yang dikatakan Anta ya, bahwa media itu adalah merupakan salah satu alat ya untuk bisa membangkitkan kembali dunia musiknya. Tapi akan mungkin kita untuk bangkit kembali kalau tidak ada tempat untuk kita menyalurkan karya kita tadi kan. Kalau di Medan ini kira-kira mungkin Antara itu yang nanti yang mendorong melalui medianya itu ya. Tahu ulok sedikit lah pemerintah kota nih. Bilangkan aja bahwa kami bersatu kan begitu kan. Tukang ulok jangan dihulok, ulok semuanya itu. Apa mau diulok lagi? Nah, Bang Alis, jadi ini saya dapat informasi terakhir pasca terbentuknya Dewan Kesenian Medan dari Komite Musik itu rencananya menghidupkan taman-taman itu untuk tunjukkan potensi musisi Medan. Sudah ada arah ke sana, sudah ada. Tinggal ajukan ke Pak Wali. Ya, kan? Ya berarti udah klop. Itu yang saya katakan dari tadi kan. Ya, nah taman-taman yang bagi kami juga sebenarnya di MPC ini termasuk Taman Merdeka, Lapangan Merdeka. Ya. Jadi itu kan ada Taman Lili Suheri, ada beberapa taman, itu nantinya dihidupkan. Mungkin di Taman Ahmad Yani nanti genrenya jazz. Iya, iya. Nanti jadi memang pemain kalau band atau pemain musik dengan situasi sudah mengalami perubahan ketat seperti ini, besar-besaran, ya harus kreatif. Iya. Tempatnya, kemudian bagaimana memasarkan, bagaimana manajeri. Ada cara nggak Win untuk menerobos pemerintah kota itu? Sangat banyak Bang caranya. Tapi intinya dulu Bang. Intinya dulu Bang. Bagaimana kita mendapatkan lahan kalau produksinya yang mau kita jual nggak ada? Iya. Bagaimana produksi yang kuat? Harus ada mengikuti SOP kalau mau jadi band yang benar. Nantilah istilah kita Medan harus ada pilot project atau namanya contoh barang. Kalau cuma bercakap aja kita Bang, nggak bisa. Jadi ada contoh, ada pilot project sebagai contoh barang. Ini loh Pak pemerintah yang kita lakukan. Nah, insya Allah ini akan sejalan. Nah ini kan kebanyakan Bang. Jujur aja nggak ada Bang Medan. Yang band yang punya manajer nggak ada. Yang ada. Iyalah. Tapi kan Pak Erwin, jangan hanya mengeluh atau melulu seperti ciptakan dong. Betul Bang. Itu dia Bang. Itu dulu. Tapi saya mana mungkin. Bapak yang menciptakan. Bukan menciptakan lah Bang. Jadi maksudnya membangun, mengajak, harus sama-sama Bang. Iya, apalagi tadi sudah ada yang tadi katanya Dewan Kesenian Medan dan kemudian mau menyiapkan lahan, berarti kan sebenarnya udah klop. Selama ini itu yang kami sama Pak Jaya selalu teriakan, tapi kan bapak-bapak sendiri sudah punya nyambung. Begini, kalaupun dibentukkan DKM itu tadi, seperti kata Erwin tadi kan, pilot proyeknya saja, baru rencana omong-omong aja. Tapi produknya tuh belum terlihat, bagaimana mau kita tampilkan? Ya mereka lah, masa kemudian dia mengeluh aja, apalagi ke kita. Gini, Bang, aku potong Bang, rencana 2022 ini akan muncul itu Bang. Iya. Nah ini akan muncul. Kalau masalah DKM itu udah banyak, udah tahunan. Kebetulan aku di Dewan Kesenian Medan dulu sebagai ketua komite musik. Perkara mengusulkan, udah capek kertas Bang untuk mengusulkan minta lahan. Tapi kan Pak Erwin itu dulu. Siapa tahu yang sekarang, baru ini kan wali kotanya anak muda. Makanya sekarang mertuanya pecinta rock. Mertuanya nyambung lagi dengan musik rock. Wali kotanya nggak dekat sama media. Itu dia satu. Wali kotanya nggak dekat sama media. Siapa Bang? Wali kotanya itu nggak dekat sama media. Dia punya media, cuman media ini orang yang tidak luas pandangan kalau aku tengok. Karena apapun berita itu disalurkannya melalui media. Cuman orang yang mengelola medianya itu pici, justru mengisolir dia. Apa media dia ya? Bukan, ini kan dia punya kelompok wartawan yang menyebarkan apa istilahnya itu Win, kelompok wartawan mereka itu, kelompok wartawan
Jadi mereka punya ini, cuman wawasan si kelompok ini nggak luas. Nah, jadinya pokoknya kau terima ini, semua rilis. Rilis itu akan menghancurkan kan. Bang Arjuna, Ya. jadi mungkin tahap pertamanya supaya kita jangan ini, bagaimana sekarang kita merangkul media untuk produksinya aja dulu. Ya. Produknya apa? Band apa nih produk buat? Ya. Nah, ini dulu yang kita kembalikan lagi bahwa band Medan ini di backup oleh media untuk menjadi besar. Nah, setelah jadi besar, punya nilai jual. Kalau sudah punya nilai jual, Bang, karena ini rentetan ini, kalau kita bicara ini ke promotoran dan band, dia seperti apa ya, Bang? Bisnis yang bergulir tanpa dikoordinir. Semua akan masuk. Kita bicara misalnya pegelaran rock, ya kan? Masuk kan? Dari pajak APBD, pajak tiket, orang-orang berjualan. Nah, ini kita tunjukkan dulu. Jangan buru-buru kita minta ke pemerintahnya. Nah, kalau aku ini kebetulan ada Bang Torona, dukung kami, Bang. Dukung kami band ini supaya dicintai, dicintai masyarakat. Itu dulu. Nah, kalau udah itu tercapai, kemanapun kita bawa, Bang, insya Allah itu akan menghasilkan. Kalau band ini, pegelaran ini kan efek domino yang langsung dirasakan oleh masyarakat atau sama pemerintah. Kenapa efek dominonya? Orang akan ada jualan bakso segala macam. Itu kan bisnisnya, gitu. Masuk takut kan, Bang? Alangkah baiknya macam Bang Azari, Bang Torona sebagai media. Ini dulu, ayo, ya kan? Nah, kita tidak menyalahkan band-band sekarang ke YouTube, nggak salahkan. Kenapa? Nggak ada panggung. Iya. Nah, kita mau jujur, Medan Sumatera Utara, mana promotor? Nggak ada. Cakap, bukan muji diri, bukan. Satu-satunya promotor di Medan aja Herwin, promotor. Kalau EO, itu betul. Kalau EO, ratusan EO di Medan. Beda promotor sama EO. Ini dulu, disamakan dulu persepsinya dulu. Promotor itu adalah suatu perusahaan yang menciptakan atau yang menggagas suatu pegelaran tanpa sponsor, mau tidak pun ada sponsor, itu jalan. Itu dulu, berani nggak ini? Nah, ini harus sama dulu. Dia pertama muncul, tidak ada sponsor, penyelenggara waktu itu, bukan promotor. Oh gitu. Sekarang aja sok-sokan nama promotor. Penyelenggaranya itu panitia. Nah, sekarang yang harus kita munculkan adalah selain manajer, adanya promotor. Iya, itu yang nggak ada. Sekarang banyak IO semua, ya kan? Itu yang aku maksud. Kerja berdasarkan order. Iya. Nah, tinggal macam mana caranya? Ayo bersatu. Kau sebagai yang pernah berpengalaman justru band Medan di laga-laga supaya naik. Iya, betul. Pernah kita lakukan. Ya, otaknya kau. Pernah kita lakukan band lokal. Iya. Total lokal bisa menghadirkan 5.000 kan, Yor? Iya, benar. 5.000 penonton. Gara-gara apa? Media yang bekerja. Itulah, mainkan emosi pembaca. 3 band megang ini, 3 band megang ini, paling itu juga di laga-laga. Kalau saya dengar seperti ini sebenarnya ya jadi optimis saya. Tapi problemnya kan di lingkungan kalian lah pula itu. Ya, Bang, insya Allah. Kalau perlu pasang lagi sponsor rokok supaya pertinggalnya seperti ini. Rokok nggak boleh. Apa? Ada batasan. Oh, nggak apa-apa. Maksud saya supaya Bang Halis ini rupanya korban itu dulu. Karena dulu dibolehkan. Jadi gini, Bang, saya ada dengar bakal ada program peningkatan kemampuan industri kreatif Kota Medan. Iya. Itu dari atas. Jadi bukan dari bawah munculnya, dari atas. Itu salah satunya adalah musik, industri kreatifnya yang bakal dimajukan di Medan. Namanya itu program peningkatan kemampuan industri kreatif Kota Medan. Iya. Very good. Tapi kita tunggulah ya kan, ansor pula. Bang Teruna pasti mendukung, membantu media. Iya dong, masih ada kan Bang Teruna. Tinggal realisasi lah kita tunggu Bang Aritonang ya kan. Mudah-mudahan ini ada informasi ini sudah lengkap juga itu, Din. Kalau lihat ya, di sini ada media waspada, Teruna. Di sini ada Bang Halis. Iya. Tidak dia bisa mengatur radionya itu. Iya. Mulai berhura-hura. Iya, jangan hanya Pertamina. Iya. Karena tukang sponsor kan. Nah, kalau di Ornanta, dia kan bisa buat tulisan di mana aja. Iya. Apalagi di medsos dia bisa taruh. Aku pikir masih bisa. Kenapa? Aku pasti percaya.
Aku sama Una ini sama Waspada ini kan yang sudah di situ lah urat nadiku. Waspada masih bisa bikin begitu kok. Iya, iya. Kami sendiri mau Una ini merindukan bagaimana Waspada bisa berperan seperti itu lagi. Menggegap gempitakan iklim musik di Sumatera Utara. Itu kita kepingin zaman kemasan kita dulu. Ternyata di sini problemnya. Ya. Bukan kita saja yang tak siap, kita bukalah. Aku kan dari gambar kita ini, aku melihat masih ada keraguan di wajah Erwin. Ya, walaupun apa yang disampaikan oleh Anta tadi ya, tentang ada rencananya pemerintah untuk ikut campur tangan dalam hal ini. Tapi dari tarikan rokok Erwin, aku tahu dia masih ragu itu kan. Abang ini saya lihat seperti memandang Pak Jaya aja, curiga tuh sama Pemda. Tidak, karena begini mungkin ya, dia kan sudah pengalaman dengan posisi ini kan begitu. Apa benar atau tidaknya Win? Apakah misal ada keraguan lagi Mas Win dengan apa yang dikatakan Anta? Kalau aku Bang, memproklamirkan diri bahwa aku adalah penjual seni. Jadi aku tak ada pernah keraguan untuk menjual seni. Oh iya, harus optimis, harus optimis. Harus optimis, kalau enggak bociak loh. Iya. Nah, kebetulan ini kan Bang Jaya. Iya. Bang Jaya ini duduk di MKM dia. Dia tahu persis bagaimana usaha mereka dari Majelis Kesenian Medan untuk memperjuangkan segala jenis caknam seni. Tapi maksud aku adalah kita nggak usah cerita itu dulu. Produknya mana itu dulu. Itu dulu. Apa yang berjual? Nah, nanti taruh berkembang, ya kan? Taruh berkembang, lahannya ada, yang ada kita jual peyek, bukan jual produksi musik. Apa yang berjual itu? Pertama apa yang berjual layak jual nggak kan gitu nah, dia. Itu dulu. Kita siapkan. Nah, perkara minta itu udah tinggal bangunan lah, agak gertak-gertak sedikit itu bangunan lah urusannya. Iya. Aku merasa juga, sebenarnya macam kalian lah ya, Dior sama Erwin, begitu ada program, ya datanglah ke Una. Ya minta di sudut kertas saja desainnya sedikit, masuk itu beritanya. Udah ada tahu dia. Berita musik udah terjamin lah dia. Ya kalau perlu kalian ikutlah, aku nulis nanti kan. Iya, bantu lah. Ya Bang Ajari harus terlibat juga lah. Iya Bang. Bang Ajari harus terlibat, jangan abang memulai abang mengakhiri. Betul. Aku nonton aja. Gimana? Banyak masukan. Jadi saya terima kasih kali nanti kita akan bicara juga sama tim-tim di kantor, nanti ada Junaidi, ada di Wantana. Ya nanti berhubungan aja, nanti kita akan rapatkan nanti masukan-masukan ini, berarti ini akan kami apakanlah positifkan untuk membantu gimana mengembangkan musik di Medan. Itu aja. Ya. Jadi kalian Erwin sama Dior jangan segan-segan jumpai Una ini. Kalau perlu tungguin dia dari sholat subuh, tungguin sampai 8 pagi. Insya Allah Bang. Itu banyak keputusan besar yang diambil Una ini di waktu makan pagi. Nah. Bawa proposal di tekennya itu. Saya melihatnya bahwa perubahan begitu dahsyat. Tapi begitupun dengan perbincangan kita ini, saya tetap optimis untuk musik yang maju di Medan. Apalagi semua kita sudah sepakat untuk bekerja keras. Terutama tadi saya lihat Pak Erwin, dia, itu kan urusan kalian, aku bilang. Oh iya, kita siap katanya kan. Jadi saya bayangkan ya mudah-mudahan makin maju nanti. Aku kan mengharapkan dari si Antan nih tadi barangkali sudah dia membaca isi hati dari Erwin kan begitu. Iya Bang. Ya. Ini tips-tips yang disampaikan oleh Erwin. Ini perlu kau ulas ini, perlu kau analisa itu. Iya, betul. Aku bertanya sama Erwin dulu, prospek musik di Medan ini masih bisa ditonjolkan kan? Masih bisa diangkat kan? Sangat Bang. Masih bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Ya. Asal tadi didukung oleh dengan manajer yang baik, ya kemudian bagaimana menerobos promotor gitu ya. Oke, aman semua. Ya. Ya mudah-mudahan tidak ini yang terakhir perjumpaan kita. Mudah-mudahan ada perkembangan lanjutan dan aku berharap juga bahwa rekan-rekan yang bekerja di bidang musik, Erwin terutama sebagai promotor dan Dior Nanta sebagai pengabar pemberita dan kemudian pemilik media seperti Teruna dan kemudian Bang Halis sebagai yang bisa bercuap-cuap di radio bicara soal musik Indonesia di Medan.
ya, musik, Ya. itu bisa menyuburkan iklim musik kita di Medan. Kenapa? Kita rindukan itu. Kita rindukan Medan itu berkembang, musiknya berkembang, dan nanti akan hadir ya orang-orang yang terkenal dalam bidang musik seperti zaman dulu, sejak Nahum Situmorang dan lain-lain, kembali berjaya. Medan bisa mewakili Indonesia di ibu kota Nusantara. Begitu ya, Din? Ya, udah pas itu. Oke. Ya, oke. Ya. Thank you ya, Un. Thank you ya, Un. Oke. Yuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.